Halo cuy. Nah, ini Fuji akhirnya menceritakan story-nya dia yang tentang kehilangan tasnya. Diceritain di Instagram story-nya. Jadi kalian langsung datang aja ke Instagram story-nya Fuji karena Fuji bikin storytelling di situ. Agak panjang. Kalau digabungin sekitar 7 menit. Kalian bisa lihat, tapi gue kasih lihat sedikit aja nih. Oke, di sini aku mau story time tadi kecopetan itu gimana. Jadi tas yang hilang itu, yang dicopet itu adalah tas yang barang-barang aku sih, cuman itu yang dipegang sama Lucy. Tas aku ini aman, tadi aku tuh lagi pipis. Jadi aku tuh lagi nyuruh Lucy buat beli apa sih, makanan waffle gitu. Nah kan? Terus Lucy itu nitipin tasnya itu ke ada Kohendi namanya. Itu salahnya di situ. Sebenarnya nitipin tas ke orang lain itu gak bagus gitu loh. Kalau tas kita ya kita pegang sendiri. Aku lagi pipis di suatu cafe Hard Rock namanya. Terus Lucy beli makanannya itu waffle itu. Nah, tas ini ada di atas koper. Kita tuh lagi semua bawa koper. Kata tour guide-nya tuh jalannya bakal jauh. Jadi kita bawa koper nih di atas koper. Oke, selesai dari aku pipis, aku keluar dari cafe itu, aku ya foto-foto aja. Karena aku nggak tahu juga tasnya itu di atas koper. Yang aku tahu adalah tas itu sama Lucy. Aku juga nggak ngeh Lucy itu pergi bawa tas atau enggak. Nah, habis itu Lucy balik kita juga nggak ngeh itu tas kita di mana. Aku pun nggak ngeh karena aku nggak tahu tas itu sama Lucy apa enggak gitu loh. Oh iya, paham. Terus ada bule nyamperin kita kayak, do you lost something or a bag? Dia ngomong kayak gitu kan. Tapi ada yang remind kita juga, kayak 3 bule gitu, don't talk to him, he is a weird guys gitu. Nah, jadi pas diingetin kayak gitu, kita jadi was-was gitu loh. Aku, Kak Dery, Kak Kiel, Kak Lucy tuh kayak was-was gitu loh. Kayak, oh oke deh, jangan ngomong sama dia karena kita tuh parno gitu kan. Kalau di sini tuh copet tuh banyak banget triknya. Tuh. Nah, abis itu kita pengen ke bus kan, ke bus. Nah, di situ baru enggak tuh tas tuh hilang. Panik lah di situ, super duper panik. Mukaku langsung berubah yang kayak tas gue. Terus langsung kayak, Lus, paspor gue di mana, Lus? Paspornya di tas ini, paspornya di sini. Oh, itu tasnya tuh, itu tasnya. Kayak deg-degan banget. Itu tasnya. Oke, selesai dari situ, ternyata bule tadi yang nyamperin kita itu, nyamperin lagi kita kayak, do you lost something? I told you before. Dan dia tuh bilang dia itu polisi. Terus aku minta dong kayak, do you have an ID card? Dia nunjukin ID cardnya dan dia adalah polisi, oke. Nah, begitu kronologinya sampai akhirnya Fuji disamperin sama polisi dan akhirnya diusut, dilihat tuh dari CCTV, cari orangnya dan akhirnya orangnya sudah tertangkap dan tasnya sudah kembali. Begitulah kronologinya. Tasnya Fuji hilang. Itu tas yang baru satu yang putih itu tuh. Yang silver itu. Ya yang penting kan udah ketemu, yang penting udah kembali, yang penting udah balik. Kita udah tahu ceritanya. Dari cerita Fuji ini kita bisa ngambil pelajaran kalau kita harus berhati-hati ketika kita membawa barang-barang kita. Jangan sampai teledor, jangan sampai lupa, dan jangan dititipin sama orang. Karena gak semua orang ketika dititipin barangnya itu dia bakal benar-benar aware sama barang yang dititipin. Gak semua orang. Ada yang bakal aware banget, ada, tapi gak semua orang. Ya jadi ya kita harus hati-hati lah. Ya emang kalau ada kesempatan ya kita jaga sendiri aja lah. Ya sama yang menarik nih ketika dia disamperin bule sebelumnya yang sebelum naik bus disamperin sama bule, tapi dia terlalu waspada, maksudnya jangan percaya sama orang aneh gitu, sama orang lain gitu di sini. Sampai akhirnya dia ya udah ninggalin aja gitu, akhirnya naik bus. Sampai dia sadar tasnya hilang, dia panik. Nah, bule yang tadi datengin lagi dan ternyata bule itu polisi. Ditanya lagi, kamu nggak ada ngerasa kehilangan barang gitu? Dan ternyata dia polisi. Yo, kadang emang bener sih setiap copet atau apa punya triknya sendiri. Kadang jadi kita bikin was-was sama orang yang kita nggak kenal, sama stranger. Apalagi kalau tiba-tiba stranger nyamperin kita gitu ya. Ya otomatis kita bakal, ya apa sih kayak gitu loh. Ternyata polisi, ternyata orang baik. Jadi gue bingung nih. Ya harus waspada atau harus coba untuk nice gitu ya. Gimana kalian menanggapinya aja lah. Pokoknya kita harus lebih waspada dan hati-hati. Tapi ketika ada orang menawarkan kebaikan, ya kenapa enggak? Tapi hati-hati juga. Tapi kenapa enggak? Cuma harus hati-hati. Gue bingung. Pokoknya begitulah. Sikat. Bye.